Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Dewinta Bahar. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Dewinta yang hadir di sini selalu punya pengalaman mistis. Entah itu pesugihan, pelet, santet, diganggu makhluk halus, dan lain-lain. Mbak sendiri pernah nggak punya pengalaman mistis seperti itu? Pernah banget. Jadi aku waktu itu lagi bikin acara keluarga di Puncak, di suatu villa. Terus pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba set, kayak bau apa? Kalau kita nyebutnya bau bandot, kambing domba gitu loh. Set lewat, kok bau bandot ya? Kita lihat sekitar tuh nggak ada apa-apa karena malam banget, itu sekitar jam 1 malam. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin lah. Terus, kok bau banget ya? Ini di mana baunya? Tadi nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, set, seberapa menit dari itu kakak saya teriak-teriak, tolong. Kenapa? Ternyata katanya yang tadi itu masuk ke dalam, ternyata itu gondoruo. Dan itu nyergap, jadi masuk nyergap ke dalam rumah itu? ke dalam kamar. Udah gitu nyergap ponakan saya masih kecil kan, jadi dia mama, terus langsung gitu, jadi kayak nih, seperti itu. Terus kakak saya ambil anaknya, langsung lari keluar. Tapi baik-baik aja sekarang? Baik-baik aja, karena kita langsung buru-buru ya baca doa, terus nggak lama lampu mati, jebret, lampu mati. Dan kita langsung gak berani, kita langsung pada pulang semua. Jadi kita langsung pada pulang, langsung beres-beres, langsung pulang, gak berani ada yang nginep lagi. Tapi nggak ada kejadian aneh waktu itu malam itu? Nggak ada? Ya. Hampir. Kalau misalnya ada. Mungkin anaknya nggak nunjukin, mama. Kan nggak tahu kan? Iya, kakak saya nggak bakal tahu, jadi nggak tahu ada apa gitu. Pas, mama apa? Mama. Pas dulu, langsung ambil anaknya, langsung dia bawa lari keluar. Ketika mati lampu, zebret tuh mbak, gimana kita yang pas kita dengar apa genderuwo, astagfirullahaladzim, ya berarti yang tadi lewat, yang tadi bau lewat ternyata itu. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini nggak mencium bau-bau yang aneh atau melihat sesuatu yang mistis atau gaib ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya mbak ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku telah melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tio. Selamat malam, Mas Tio. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya berdagang, Mas. Berdagang? Baik, apa yang mau Mas Tio ceritakan pada kami? Jadi, saya berdagang pakaian di daerah dekat pasar. Oke. Di situ awalnya dagangan saya rame. Pakaian saya rame. Tapi lama-kelamaan setelah banyak yang berjualan di daerah situ, sekitar situ, lama-kelamaan pelanggan saya mulai sepi. Hanya ada beberapa aja. Kadang juga dalam sehariannya 1-2 pindah ke tempat lain. Saya pusing di situ, Mas. Saya bingung. Bagaimana saya mau memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Terus menggaji karyawan, akhirnya salah satu karyawan saya PHK. Saya punya 2 karyawan. Karena kebutuhan itu, saya makin lama semakin bingung. Saya nggak tahu mau kemana, tiba-tiba ada seorang teman yang menyarankan untuk melakukan pesugihan. Di mana? Di mana? Di tempat saya. Seperti apa ritualnya? Jadi, ritual itu awalnya saya sih ragu. Tapi kondisi kehidupan saya
dan dagangan saya Ya. menuntut untuk itu, akhirnya saya lakukan itu. Lakukan ritual di toko. Iya. Seperti apa Di- ritualnya, Mas? Di toko, kalau di toko itu tiap pagi sebelum jualan saya semprotkan minyak wangi. Tapi di tempat saya juga setiap malam Jumat Kliwon itu saya nyiram keris, saya nyimpan keris. Itu keris dari mana ya? Itu dikasih sama teman saya. Yang menyarankan Iya, yang menyarankan pesugihan itu. itu sebagai pegangan. Iya, dia tahu banyak tentang itu. Oke. Nah, keris itu setiap malam Jumat Kliwon harus saya mandikan Dengan? dengan kembang 7 rupa, Oke. juga dengan darah binatang, Darah binatang Darah apa ya? ayam. Itu setiap Jumat malam. Darah ayam. Dan itu harus saya lakukan agar dagangan saya laris. Supaya laris. Iya. Setelah itu, setelah saya melakukan itu, Bener laris? benar laris dagangan saya. Terbukti pelanggan-pelanggan saya itu mulai kembali lagi ke saya, dan bahkan lebih banyak dari yang itu. Baik. Apa tujuan Pak Tio datang ke Menembus Mata Batin? Saya menyesal, Mas. Saya pengen ngilangin ini semua. Iya, apa mungkin Bapak nggak takut dosa atau gimana gitu? Itulah, Mbak. Saya Apa yang lama-kelamaan tiba-tiba saya pengen ngilangin itu. Tapi setiap saya ngilangin itu, Mas, seolah-olah ada yang datang mengikuti saya. apa yang mengikuti? Bayangan hitam. Setiap saya tidur, itu saya gelisah. Saya nggak bisa tidur. Tapi ketika saya bisa tidur, saya mimpi buruk terus. Mimpinya seperti apa? Jadi, kayak ada yang mau membunuh saya, Mas. Yang membunuh tuh manusia atau makhluk? Bayangan Ada hitam, makhluk bayangan hitam itu. Oh, bayangan itu yang mau Iya. membunuh? Berapa lama Itu Bapak? Maksudnya berpesugihan gitu berapa lama tuh? Itu setahun lebih berjalan. Atau mungkin ada Bapak yang apa namanya, ada yang dia mau minta terus Bapak nggak kasih atau gimana? Mungkin sampai seperti itu. Enggak, karena memang kondisi perasaan saya udah nggak nyaman. Oh. Dan dia nggak mau. Saya tetap harus melakukan itu. Nggak mau pergi dari Bapak. Iya, yang bikin Bapak mau meninggalkan ritual itu apa sebenarnya? saya merasa bersalah. Karena itu aja? Iya, merasa berdosa. Tapi kan dagangan jadi laris. Iya, Mas, cuma perasaan ketenangan saya nggak ada. Emang materi saya banyak. Uang saya melimpah pada saat itu, Tapi, saya nggak nyaman, nggak tenang. baik. Mudah-mudahan Pak Tio bisa mendapatkan solusi dari masalah lagi dihadapi ya Pak ya. Kami akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tio, lahir tanggal 4 Juni 1982. Sosok yang berpikiran bebas dan suka kesibukan. Namun pemikirannya terkadang dipengaruhi hal-hal yang tak masuk akal. Ada kesalahpahaman yang membuatnya tergelincir dalam situasi yang sulit. Dengan alasan ini, ingin mempermudah usahanya. Justru, dia dirasuki oleh sosok gaib. Saya melihat sosok bayangan hitam berbau busuk. Busuk sekali. Saya mencium aroma busuknya sampai ke tulang sumsum.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Silakan. Dingin sekali ya udara di sini ya. Iya. Makin lama makin dingin sekali. Dingin banget. Dingin banget. Tio, terlahir tanggal 4 bulan 6 1982. Dia melakukan pesugihan supaya toko dagangannya laris, tapi belakangan merasa bersalah karena ya selalu diganggu dan tidak tenang hidupnya ya. Tapi pada saat mau melepas semua ritual pesugihan, justru ada sosok bayangan yang sering mengganggu, menghantui, bahkan dalam mimpi juga hadir. Betul. Ingin membunuh Pak Tio, bayangan hitam ya. Ya makanya mau lepas dari semua pesugihannya tanpa diganggu makhluk itu lagi atau bayangan itu lagi ya. Oh, saya berada di sini, kamu takut nggak? Yakin? Saya melihat di dalam alam pikirannya. Saya melihat ada gejolak emosi, ketakutan, dan penyesalan. Jangan takut, Tio. Jadi intinya Tio ingin melepaskan semua pesugihannya. Betul, tapi selama ini udah lakukan usahanya tapi malah diganggu. Dan sudah ada korban. Pernah ada korban, Pak? Tidak ada, saya hanya membunuh binatang. Oke. Darah ayam itu tadi Iya. ya. Saya melihat selain darah ayam, kamu menumbalkan kucing dan hewan-hewan yang tidak pantas untuk ditumbalkan. Kucing, anjing, dan ayam. Itu saya membaca pikiran kamu. Betulkah itu? Jawab jujur. Betul. Kucing juga, Pak. Rasa kemanusiaan kamu kemana ya, Mas Tio? Di sini saya tidak menghakimi atau menjudge. Cuma saya harus meluruskan, Mas Tio, bahwa kucing adalah binatang kesayangan Nabi. Iya, betul. Dan kedua, kucing adalah binatang yang sangat baik sekali. Baik sekali. Ya. Dan Darah binatang, dimakan Mas. kan? Hah? Dimakan? Astagfirullahaladzim. Dimakan kan? Saya harus melakukan itu. Pak, sebentar, saya ulangi. Makan daging kucing? Di sini ada yang bawa jimat gak? Kamu apa pada takut sih? Sebentar. Kenapa, Roy? Teman-teman saya berbisik, teman-teman yang gak kelihatan. Orang ini bahaya. Roy kelihatannya tenang dan Iya, baik-baik ya. kelihatannya tenang. Tapi ternyata Pak Tio, waktu membunuh kucing, anjing, ayam, itu dapat bisikan apa? Tiba-tiba aja gitu mencari binatang itu untuk dibunuh? Saya akan Atau ada yang mendorong? Iya. Seolah-olah ada yang maksa. Ada yang maksa? Kenapa, Roy? Saya terus mendengar sesuatu di kuping saya dan saya ingin mengobrol. Ini ada sesuatu yang aneh di sini yang harus saya clearin. Kenapa ada anjing, kucing, ayam, bebek dikorbankan sia-sia? Tunggu sebentar. Tio, kamu melakukan ini sudah 15 tahun lebih, bukan? Jujur. Coba diingat-ingat, Pak. Jangan takut sama saya. Kita berdua, kita bertiga tidak menjudge. iya. Bapak mulai dari tahun berapa? Usahanya, tokonya, pesugihannya. Bapak jujur aja. Saya yakin tidak akan dipermalukan dan dipertontonkan muka Anda. Di sini bukan ajang malu-maluin orang, dan di sini bukan ajang untuk show off. Ya. Nah, ini yang kedua nih, Tio. Takut banget kalau ke-expose. Oh, Kalau ada orang yang ada dua jenis partisipan, orang yang butuh bantuan, orang yang mau show off. kalau ini Dia ini butuh bantuan. Lihat tangannya dia sampai dingin sekali. kenapa, Pak? Kayak ketakutan sekali. Ada yang mengikuti saya. Iya, saya tahu kok. Saya berbicara dengan teman saya juga tadi di sana. Saya nggak mau dibunuh. Saya dibilang
Dan dalam pikiran batin saya, teman-teman saya bilang gini, dia bahaya. Enggak. Mati. Enggak. Jadi ada satu, teman aku di sana, ini ada teman-teman yang lain bilang gini. Enggak. Kamu harus mati. Teman-temannya jahat banget. Bunuh diri. Mati. Tusuk pakai kaset. Tusuk pakai kaset. Bagus, Tio. Kamu harus ngelawan seperti itu kalau misalnya kamu udah selesai dalam sesi konsultasi ini. Jadi nggak tenang hidupnya karena ada bisikan-bisikan ini nih yang Baik. bikin dia mau berhenti pesugihan. Betul, baik. Baik, kenapa tadi saya bisikin sesuai dengan makhluk halus itu tadi? Karena pengen banget kamu, Mas Tio, kalau lagi kumat di rumah, kamu langsung kayak gitu. Pergi jauh-jauh. Teriak ya. Tio, sekarang kamu kan udah nyesel nih. Pesugihan, ritual, keris, dihantui bayangan hitam. Ingin lepas. Udah dong, pengen lepas. Saya boleh gak minta jimatnya? Tapi jangan, ini tuh, kamu tenang-tenang dulu deh. Mau minum apa tidak? Setiap saya mau buang, Kenapa? setiap saya mau buang jimat, tangan saya nggak mau. Tangannya luka, nggak bisa setiap kamu megang. bilang jimat. Nggak bisa. Saya butuh air tampaknya. Butuh Sabar minum ya, dong Tio. untuk Pak Tio. Bangun. Jangan sampai masuk ke alam lain. Gue mesti giniin dia supaya dia tuh... Biar dia fokus di sini. Iya. Kalau dia udah hilang, aduh, repot nih. Bisa masuk macam-macam. Tio, Pak Tio, Tio, Pak Tio Tio, sadar. Tio, Pak Tio, Tio Tio. kuatin. Tio, sadar. Jangan hilang. Jangan... Jangan ya kosong gitu Jangan ya. sedih. Kosong. Lepas bisa Tio. masuk. Ini kenapa saya pilih air? Air ini untuk menetralisir. Silakan minum dulu dan buat supaya segar. Iya. Tolong Dan dong, lebih Mas tenang Tio. juga ya. Saya nggak mau kamu kesurupan. Minum dulu Pak. Di sini, Tio, tidak ada rasa benar atau salah kok, Tio. Mau habisin? Atau buat sekarang saya mau kamu cuci muka. Sini, aku bantuin deh. Tunggak ya. Sambil tangannya itu. Usapin ke muka. Udah lebih segar, Tio. Lebih segar Pak Tio. Oke, Bapak boleh pakai kacamata lagi dan maskernya. Roy, Ya. itu tadi makhluk-makhluk yang bisik-bisikin dia itu karena memang dia dari pesugihannya atau karena ada arwah yang ngikutin? Dari pesugihannya. Terus kenapa mau ngebunuh Pak Tio? Karena sebenarnya Pak Tio tuh bukan ngebunuh, dia udah nggak store lagi nih nyawa. Oh gitu. Setiap tahun dia itu butuh tumbal. Tumbal. Entah itu di bulan Januari atau Juni atau April. Jadi antara 3 bulan tersebut kalau tidak dapat, Tio itu diganggu makhluk halus macam Mungkin genderuwo. karena dia mau Lepas, lepas. dia nggak Jadi dia lakuin mungkin lagi. nggak mau lakuin lagi. Bener, jadinya makhluknya marah banget. Marah. Dia minta nyawanya Pak Tio sendiri, Langsung sendiri. untuk jadi Akhirnya tumbal. iya, kalau udah kehabisan bahan, siapa lagi coba yang mau dibunuh untuk jadi tumbal? Jawabannya Tio. Tio sendiri.